pemerintah harus menempatkan rakyatnya sebagaimana kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Teacher Motovlog, balik lagi di education vlog kita. Kita hari ini kembali San Mori sambil belajar. Kita akan kembali belajar PPKN lagi. Materi kita hari ini adalah tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, mari kita masuk materi kita pada hari ini. Sebelum kita membahas tentang Pancasila, kita pahami dulu apa arti nilai sebenarnya. Ya, nilai itu apa sih gitu? Nilai adalah sesuatu gagasan atau pikiran yang tentang sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Oke, jadi kita sepakat bahwa nilai itu suatu pemikiran yang ada di dalam masyarakat dan itu disepakati adalah sesuatu yang baik. Oke, itu nilai. Kita ambil contoh misalkan kejujuran. Kita semua sepakat kalau kejujuran itu baik, ya kan? Maka dari itu kejujuran itu menjadi sebuah nilai. Oke, itu dia tadi nilai. Nah, sekarang kita bahas Pancasilanya itu sendiri. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah suatu sistem sebagai suatu sistem. Pancasila itu merupakan gabungan dari beberapa unsur dan bagian-bagian yang saling berketerkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, kita pahami lebih sederhananya seperti ini, teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah belajar tentang sistem pencernaan. Jadi itu ada di biologi. Sistem pencernaan kan ada bagian-bagiannya ya. Ada mulut, terus usus, terus lambung dan sebagainya ya, banyak. Kalian lah yang lebih paham tentang pelajaran itu. Nah, Pancasila pun seperti itu. Ketika kita tahu Pancasila itu ada 5 sila, berarti kelima silanya ini mereka merupakan bagian-bagian yang saling keterkaitan dan tidak bisa saling dipisahkan. Dan kelima nilai dalam sila Pancasila ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, itu sesuatu yang baik untuk Indonesia. Oke, itu Pancasila. Jadi kita sepakati bahwa nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai yang baik, yang sudah masyarakat sepakati, yang baik dan terkandung dalam Pancasila. Oke, itu dia nilai-nilai Pancasila. Dan ada apa saja nilai dalam Pancasila itu? Ada 5 sesuai dengan silanya. Yang pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke, kelima nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang harus pemerintah jalankan agar teraplikasi di pemerintahan di negara kita. Oke, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak sekali cara pemerintah untuk mengaplikasikan atau menerapkan kelima nilai sila tersebut. Oke, saya hanya memberikan masing-masing satu contoh di setiap silanya. Kita masuk contoh yang pertama. Kita lihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan negara yang sesuai dengan Pancasila. Di sila yang pertama, di nilai ketuhanan. Wah, sebentar, ada delman. Jarang-jarang nih sekarang masih ada delman. Sorry, iklan. Ya, kita masuk ke nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di nilai ketuhanan, apa poinnya di situ? Pemerintah harus membebaskan masyarakat ya untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya yang diakui oleh Indonesia, pastinya agama-agama yang diakui oleh Indonesia, dan diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, jadi pemerintah harus memberikan kebebasan kalau masyarakatnya mau menjalankan ibadahnya, tidak boleh dilarang-larang. Gitu. Misalkan
mau sholat Jumat tanpa alasan yang jelas di salah satu masjid di suatu daerah tidak boleh mengadakan sholat Jumat. Nah, itu nggak boleh ya, itu termasuk pelanggaran di sila pertama. Lalu di sila yang kedua, kita masuk sila kedua, yaitu kemanusiaan. Apa maksudnya? Kemanusiaan ini maksudkan pemerintah harus menempatkan rakyatnya sebagaimana kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian pasti mungkin pernah mendengar peribahasa seperti ini, yaitu memanusiakan manusia. Apa maksudnya? Berarti masyarakatnya atau rakyat Indonesia itu ditempatkan sebagaimana kodratnya sebagai manusia gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya melewati dengan penegakan HAM, hak asasi manusia. Oke, kita lanjut pembahasan kita selanjutnya ya, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Bagaimana pemerintah harus menjalankan pemerintahan ini? Yaitu dengan berusaha menciptakan nilai-nilai persatuan di masyarakatnya pastinya ya. Jadi harus membuat program-program, misalkan harus membuat berbagai cara yang ngebuat masyarakatnya itu merasa cinta tanah air dan ingin bersatu, tidak malah terpecah belah, mendiskriminasikan dan sebagainya. Itu pemerintah tidak boleh melakukan itu. Oke. Nah, nilai yang keempat itu kerakyatan. Nah, ini merupakan tonggak dasar dari demokrasi kita. Ya, jadi pemerintah harus menjalankan demokrasinya dengan sebaik mungkin sebagai contoh untuk masyarakatnya bisa berkerakyatan, atau pemerintah harus memberikan contoh setiap pengambilan keputusan harus dengan cara musyawarah mufakat gitu, sesuai dengan sila keempat. Nah, terakhir tentang keadilan, sudah jelas keadilan sosial, berarti pemerintah harus mementingkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya gitu. Sebentar teman-teman, kita mau nyebrang. Ingat pelajaran ketika mau nyebrang, kita harus mendahulukan yang jalan lurus gitu, yang jalan utama. Nah, kita harus waspada di situ ya teman-teman ya. Oke, itu dia tadi cara yang kelima sila itu diterapkan oleh pemerintah. Oh ya, untuk sila kelima cara simpelnya seperti ini teman-teman. Setiap sumber daya alam yang ada di Indonesia itu harus dipentingkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Itu sudah, ketika itu sudah dilakukan, insya Allah masyarakatnya bisa makmur sejahtera. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Suatu pelajaran, ingat ketika kita berkendara, kendaraan bermotor baik mobil atau motor, ingat keep safety ya, tetap berkendara yang baik, jangan ugal-ugalan, tetap pakai helm, tetap tetap membawa surat-surat izin mengemudi agar kita bisa selamat dan aman di jalan. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Apabila kalian belajar pengetahuan baru hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety and enjoy. Semangat pagi.